Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita boleh kembali berjumpa walaupun secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai hidup kita. Mari satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik sudah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Untuk kami pada sore hari ini boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bila sampai saat ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Sore hari ini ya Bapa, Engkau yang melawat umat-Mu Tuhan, dimanapun sore hari ini umat-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, hanya dekat padamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu
Glory bagimu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, buat cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Syukur bagi nama-Mu. Mari sama-sama katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar, diajarkan Tuhan firman-Mu Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan benar-benar dari apa yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online tengah minggu. Saya berharap kita semua di dalam kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, kita tetap sehat, tetap kuat. Tentunya kita harus tetap semangat. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, hal-hal yang tidak mengenakan, kondisi yang tidak menyenangkan, tapi biarlah kita tetap tertuju pada Tuhan, hati kita, mata kita, ya, terutama cinta kita kepada Tuhan. Ya, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sangat tertarik dengan Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Mari kita baca Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, jadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Luar biasa ya, ayat ini menggambarkan bahwa orang benar itu bertunas ya seperti pohon kurma.
orang benar bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Ya, mungkin bagi kita tidak kurang akrab dengan pohon kurma dan pohon aras. Bahkan di Indonesia tidak ada. Ya, pohon-pohon ini tumbuh di daerah Timur Tengah yang iklim dan tanahnya itu sangat berbeda di mana kita berada. Kita mau belajar apa sih pohon kurma ini dan apa pohon aras ini yang menggambarkan kehidupan kerohanian kita, ya, karena dikatakan dari Mazmur ini kalau orang benar dia bertunas, belum berbuah ya, tapi bertunas aja seperti pohon kurma dan bertumbuh besar seperti pohon aras di Libanon. Ya, pohon kurma itu adalah pohon yang tumbuh di daerah yang kering, gersang, ya, padang gurun dan berpasir. Ya, tidak seperti di Indonesia tumbuh-tumbuhan buah-buahnya di tanah yang subur, tanah yang lempung gitu ya, tanah yang hitam ya. Tapi ini di pasir ya. Pohon kurma tumbuh di daerah yang kering, gersang, di padang gurun dan di tanah yang berpasir. Pada waktu biji kurma itu ditanam, dia tidak ditanam seperti kebanyakan biji-biji buah-buahan yang lainnya. Tapi biji kurma ini ditaruh di tanah yang berpasir ini, di padang gurun ya umumnya. Nah, dia ditimpuk dengan pasir itu dan dia akan ditutup dengan batu, bongkahan batu untuk di atasnya. Kenapa demikian? Ya, karena pohon kurma ini dia tidak tumbuh langsung ke atas, tapi pohon kurma ini dia tumbuh ke dalam lebih dahulu. Ya, akar-akarnya mulai bertumbuh, bahkan bisa berpuluhan bermeter-meter ya, berpuluhan meter, belasan meter ke dalam tanah. Akar ini hidup dan mencari sumber air di dalam tanah. Dia menguatkan akar-akarnya dulu sebelum dia tumbuh ke atas. Ya, itulah pohon kurma. Dia akan tumbuh ke dalam mencari sumber air itu, ya. Dan pohon ini untuk bertunas ke atas itu tidak dalam hitungan hari, bulan ya. Bahkan bisa bertahun-tahun dia akan menjadi sebuah tunas. Nah, tapi proses awalnya dia tumbuh di dalam. Akar-akarnya merambat mencari sumber air. Nah, kalau sudah dia temukan sumber air itu, dia baru akan bertumbuh menuju ke atas. Nah, batu yang menutupi dari tanah di mana benih kurma itu ditanam, itu bisa tergulingkan pada waktu pohon kurma ini mulai bertunas. Ya, betapa luar biasa dia bisa menggulingkan batu. Ya, hanya tunasnya saja. Kenapa? Karena akarnya begitu dalam, akarnya begitu kuat, ya, akarnya begitu kokoh sampai akhirnya batu yang di atasnya itu bisa terguling. Nah, disitulah awal dari pertumbuhan tunas dari pohon kurma. Dia terus bertumbuh ke atas sampai menghasilkan buah, ya. Apa sih yang bisa kita ambil dari pohon kurma ini? Pohon kurma ini menggambarkan suatu pohon yang akarnya boleh menyerap air sampai ke dalam, bahkan melebihi dari pohon-pohon lainnya. Ya, dia tidak bertumbuh keluar dulu tapi ke dalam. Demikian dengan hidup kekristenan kita. Pada waktu kita dikatakan sebagai orang benar, kita boleh menancapkan akar-akar iman kita. Kita lebih mengokohkan akar iman kita menuju sumber kehidupan itu. Siapakah? Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Kita terus merabatkan akar kita, menguatkan iman kita, mencari kehidupan yang benar, ya, hidup dekat pada sumber air itu. Ya, akhirnya akar-akar kita menjadi kokoh, kita boleh dibangun di atas dasar yang kuat sehingga pada waktu beban, pada waktu rintangan itu menindih dalam kehidupan kita, tantangan itu hadir, kita tetap bisa menyingkirkan itu semua seperti pohon kurma. Ya, pohon kurma tantangannya banyak karena dia tumbuh di padang gurun, badai gurun itu sering datang. Nah, maka itu dia ditumpuk dengan batu supaya apa? Bijinya tidak ikut
badai gurun, ya, tidak ikut tergeser, tapi benar-benar aman, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan rohani kita digambarkan seperti pohon kurma, mempunyai akar yang kuat menuju sumber air kehidupan itu yaitu Yesus Kristus sendiri. Hidup dekat dengan sumber air, karena pohon kurma tanpa air dia juga akan tidak ada gunanya, dia tidak akan bertumbuh, ya, sampai dia kuat. Apapun, badai apapun yang akan menerpa pohon kurma ini, dia tidak akan bisa merobohkannya, ya, sampai pohon kurma ini tumbuh besar dan berbuah-buah. Dan luar biasanya dari pohon kurma ini, dia berbuah sampai tua, ya. Jadi kehidupan kerohanian kita digambarkan seperti pohon kurma. Bapak Ibu tahu, berbuah sampai tua, ya, tidak akan pernah ditebang, ya. Dan buah yang dihasilkan oleh pohon kurma adalah buah yang sangat manis dan berkhasiat, ya, sangat bernutrisi. Jadi luar biasa, ya, kalau hidup orang benar digambarkan seperti pohon kurma. Dalam ayat 15 ini juga dikatakan kita akan bertunas seperti pohon kurma, ya, dan tumbuh subur. Nah, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, kalau kita sudah belajar dari arti pohon kurma, bagaimana dia tumbuh, di lingkungan mana dia tumbuh, badai apa yang dia hadapi, apa yang dia hasilkan. Nah, sekarang kita belajar tentang pohon aras, ya, tumbuhnya di Libanon. Karena di sini tulis pohon aras Libanon, ya. Pohon aras adalah pohon yang sangat tinggi, ya. Kayunya, karakteristik dari pohon aras ini adalah kayunya sangat kuat, ya. Kayunya keras dan kokoh, ya, dan awet. Nah, mungkin kalau kita boleh bandingkan seperti di Indonesia adalah pohon jati. Di sini dikatakan adalah pohon jati mas, itu yang paling kuat, kokoh, ya, tahan terhadap cuaca, mungkin tahan terhadap rayap, ya. Tapi ada kelebihan dari pohon aras ini. Selain dia kuat, kokoh, awet, ada satu kelebihannya, yaitu bahkan dua kelebihannya, ya, dibandingkan dengan pohon jati yang kita kenal. Pohon aras mempunyai harum yang luar biasa, ya. Pohon aras ini memiliki aroma yang khas, ya, kaya akan resin, ya. Getahnya itu menimbulkan bau yang harum. Maka itu kalau kita baca dalam firman Tuhan, Raja Daud, Raja Salomo mendirikan bait Allah, mereka menggunakan kayu aras Libanon, ya. Selain kokoh, kuat, ada bau harum, ya, yang dikeluarkan dari kayu ini. Dan dibuat papan di bait Allah pada waktu pembangunan bait Allah. Jadikan tiang kokoh, ya, kuat, baunya harum. Ada lagi satu kelebihan dari pohon aras ini, ya, di mana dia tahan terhadap segala cuaca. Bahkan minus 25 derajat, pohon aras ini kuat, tahan, ya, terhadap segala cuaca yang paling buruk pun. Nah, kehidupan orang percaya digambarkan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Apa artinya bagi kita? Kalau kita orang benar, kita seperti pohon aras di Libanon, yaitu kita mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tangguh, yang tidak mudah digoyahkan, ya. Bahkan dikatakan bahwa dia tahan terhadap segala cuaca yang terburuk pun tahan. Kita sebagai orang benar digambarkan seperti pohon aras di Libanon. Kita menghadapi segala sesuatu tidak gampang menyerah, ya. Mau angin ribut, mau badai, gelombang laut, kita tetap kokoh, ya, seperti pohon aras. Nah, selain itu, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita membawa harum Kristus, ya, seperti 2 Korintus 2 dikatakan bahwa hidup kita ini membawa harum dari Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar 2 hal, ya, dari barang-barang tumbuhan yang Tuhan ciptakan, yaitu pohon kurma dan pohon aras. Nah, dikatakan bahwa kalau orang benar akan tumbuh, akan bertunas seperti itu. Bahkan ayat yang terakhir dikatakan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, kita sungguh
kalau kita mengalami hal ini, sungguh suatu hidup yang luar biasa ya. Mungkin hari-hari ini kita hidup kuat ya di dalam Tuhan, kita masih bisa menjalani, tapi kita tidak pernah tahu hari-hari ke depan apa yang akan kita jalani. Kita tidak pernah tahu ya. Tapi mari kita mempersiapkan diri mulai hari ini ya. Kalau kita sudah dicukupi, kita sudah diberkati, kita sudah mendapat kasih anugerah Tuhan, yuk kita mulai membangun hidup kita, mendewasakan iman kita seperti apa yang Tuhan mau. Kita mau seperti pohon kurma, kita mau bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Akhirnya apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kita mempunyai hidup yang luar biasa. Ya, surga sudah menanti kita. Itu jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi hidup di dunia pun kita menjadi berkat, menjadi orang yang luar biasa, orang yang diberkati dan memberkati banyak orang. Apakah kita tidak ingin menikmati hal-hal seperti ini ya? Walaupun rintangan, tantangan apapun di dalam dunia itu menjadi hal yang kecil kalau kita memang benar-benar hidup di dalam Tuhan ya. Tidak menjadi suatu halangan, tapi menjadi suatu kesukaan, menjadi suatu tantangan di mana iman kita ditunjukkan. Sehingga apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Nama Kristus, nama harum Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kita menjadi orang yang memberkati banyak orang. Hidup kita membawa kesegaran seperti pohon korma. Dia selalu mencari air ya, sumber air itu. Lah para pengembara di gurun pasir, mereka akan sangat bersuka cita pada waktu mereka menemukan pohon kurma. Kenapa? Karena pohon kurma itu dekat dengan oase. Pohon kurma pasti dekat dengan sumber air. Demikian juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Pada waktu kita bertunas seperti pohon korma, ada sumber air hidup di dalam kehidupan kita, sehingga membawa dampak kesegaran bagi orang lain. Orang melihat kita, mereka boleh diberkati. Orang bersama kita, mereka boleh melihat keharuman Kristus di dalam hidup kita. Nah, bagaimana hidup yang luar biasa itu selama di dunia ini kita jalani ya? Yuk kita mempunyai iman yang terus bertumbuh mencari sumber air hidup itu ya. Kita harus berusaha, kita harus sungguh-sungguh berusaha, firman Tuhan katakan, dan kita pasti mendapatkannya, menambahkan kepada iman kita ya hal-hal yang benar, hal-hal yang Tuhan kehendaki ya. Pada waktu kita berusaha untuk hidup benar, untuk menikmati hari-hari kita bersama Tuhan, pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak pernah sendiri, tapi Tuhan akan menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Dia akan menuntun kita, membawa kita pada pengalaman-pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Mungkin yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita rasakan, itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Sehingga hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Ya, walaupun tantangan itu datang, tapi kita merasa ada suatu penyertaan Tuhan yang menyertai kita pada waktu kita melangkah dengan iman kita, mendewasakan iman kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kalau kita sudah bertumbuh seperti pohon kurma, menancapkan akar-akar kita, mencari pada sumber air kehidupan itu, dekat pada Tuhan, ya, minta hikmatnya, ya, manunggal bersama Tuhan. Apa yang harus kita takutkan? Iman kita menjadi semakin kuat. Badai rintangan apapun datang, kita tidak akan tergoyahkan. Ya, kalau kita punya iman yang terus berusaha dekat pada Tuhan, kita menjadi iman yang kuat. Iman yang luar biasa itu membawa hidup yang kokoh, hidup yang teguh. Akibatnya kita akan tahan uji. Seperti pohon korma, dia tahan uji. Badai gurun datang, dia akan tetap berdiri. Ya, tahan uji terhadap segala tantangan, terhadap segala persoalan yang dihadapkan. Ya, seperti biji kurma yang ditimbuk dengan batu, mungkin dia akan bertumbuh. Tidak sekaligus dia bisa melemparkan batu itu, tapi dia terus menguatkan akarnya. Ada proses bertahun-tahun, ya, tidak instan, tapi bertahun-tahun. Dia setia, dia sabar, terus menancapkan akarnya sampai suatu saat dia tumbuh, dia kuat, dan batu itu bisa terlempar. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita terus menancapkan iman kita, ya, kita bisa membuang batu-batu kesulitan, kita bisa membuang batu-batu persoalan kita. Ya,
ya kita akan terus bertumbuh tanpa rasa takut karena ada Tuhan yang bersama kita. Kalau kita menjadi orang yang tahan uji, orang yang benar-benar kokoh dan kuat, akhirnya hidup kita ada keharuman Kristus, ya. Ada keharuman Kristus, hidup yang manis, buah kurma itu manis, ya. Pohon aras itu kayunya harum, ya. Ada keharuman Kristus dalam kehidupan kita, ya. Ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Buah kita manis, tidak kecut, tidak sepet, ya. Orang lain boleh menikmati. Mungkin orang tidak kenal kita, orang tidak pernah dekat dengan kita, tapi pada waktu orang melihat kita, mereka bisa mencium bau harum Kristus itu dari kehidupan kita. Lewat apa? Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat kasih kita, ya. Apalagi kalau mereka bisa menikmati perbuatan baik kita, hidup kita akan dirasakan menjadi berkat buat mereka, ya. Seperti pohon kurma dekat dengan mata air, selalu dekat. Hidup kita pun dekat dengan mata air itu, ya. Tetap semangat, tetap bergairah sehingga ada kesegaran. Orang melihat kita, mereka akan merasa disegarkan. Mereka akan menimbulkan semangat yang baru. Ya, kalau hal ini terjadi, wow, ya, hidup kita terus menjadi berkat. Hidup kita tidak jadi berkat saja, tetapi kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, tantangan boleh datang, rintangan boleh datang, tapi kalau bersama Tuhan, Filipi 4 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar sore hari ini, kita mau tetap merambatkan akar iman kita dekat dengan mata air, ya. Supaya apa? Supaya kita kuat, kokoh berdiri. Kalau badai hidup, rintangan itu datang, kita tidak pernah takut. Karena Tuhan senantiasa bersama kita. Dia yang memberi kekuatan, kita akan terus bertumbuh seperti pohon aras, ya, kayunya kuat, kayunya kokoh, ya, sampai akhirnya buah kita dinikmati, buah kurma yang manis, keharuman kita boleh dirasakan oleh orang lain, ya. Sampai firman Tuhan mengatakan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah renungan sore hari ini membawa kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan, semakin tekun mencari hadirat-Nya. Jangan tergeserkan oleh apapun. Ingat, apapun yang terjadi pada kita itu hanya sementara, ya, hanya sementara. Mereka hanya berjalan, tapi mereka tidak boleh berhenti. Kalau kita pun tidak berhenti berdoa, tidak berhenti mencari Tuhan, persoalan pun itu akan berjalan. Dan ada saatnya mereka akan berhenti dan kita menikmati kemenangan demi kemenangan, ya, menjadi orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang membawa harum Kristus, orang yang hidupnya boleh menjadi dampak yang manis, menjadi kesegaran bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mau terus belajar kebenaran-Mu. Kami terus mencari Engkau dengan sungguh hati. Kami mau terus dekat dengan Engkau sumber kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan itu satu-satunya cara untuk kami tetap bertahan mengalahkan dunia ini bersama Engkau. Kami tidak perlu takut karena ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang Engkau sediakan bagi kami. Pada waktu iman kami bertumbuh, pada waktu kami teguh bersama Engkau, tidak ada yang kami takutkan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat, keharuman Kristus itu ada dalam hidup kami lewat perkataan dan perbuatan kami. Engkau membawa kami pada kemuliaan demi kemuliaan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan semangat, berikan kemampuan untuk mereka melakukan firman-Mu. Berkati bangsa ini, berkati Tuhan supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami untuk kami tidak takut menghadapi apapun. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Tuhan Yesus memulihkan Indonesia, dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terpujilah buat nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.